Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ramli SPD MPD, guru SMA Negeri 1 Tongauda, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan kompetensi dasar 4.15 menceritakan kembali isi teks biografi baik lisan maupun tulis. Indikator pencapaian kompetensi itu 4.15.1 menuliskan teks biografi tokoh dengan memerhatikan isi antara lain perjalanan pendidikan karir perjuangan pada kelas 10 MIPA 1. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan masukannya agar pembelajaran kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya? Baik? Baik. Oke, untuk hari ini kita bertemu kembali ya. Bagaimana kesehatannya? Baik. Oke, jangan lupa ya untuk menjaga kesehatan, minum vitamin, makan makanan yang bergizi ya. Gini, selain menjaga kesehatan, kita harus menjaga makanannya, makanan yang kita masuk dalam tubuh. Oke, gini. Bisa mengecek masing-masing di bawah mejanya, lihat sampah, nanti kita bersihkannya. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita pimpin satu orang berdoa. Silakan, kita kelas di depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, melihat pos untuk temannya yang di Oke, untuk hari ini ada yang tidak hadir? Berapa orang? Iya. Oke, tiga siapa? Aditya, Andi, dengan Rizka. Oh iya, alasannya ada yang tahu? Satu orang? Sakit. Sakit? Oh iya, oke, baik. Untuk hari ini kita akan, sebelum saya memulai pelajaran masalah teks biografi, masih ada yang mengingat kemarin materi kemarin masalah pengertian ke teks biografi ada? Apa? Siapa? Oke, baik, Mbak Duyanti, silakan. Teks biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangannya yang seseorang akan tertegun bisa menjadi teladan untuk banyak orang. Oke, itu dari pengertian dari teks biografi. Ada lagi yang lain? Saya. Oke, silakan, ketua kelas. Teks biografi adalah suatu tulisan yang mengulas mengenai kehidupan seseorang atau cerita hidup cerita hidup seseorang selama ia masih hidup. Oke, baik, itulah tadi teks biografi ya, pengertian teks biografi, ulasan masalah kehidupan seseorang. Oke, sebelum kita masuk, itu tadi pengertian yang dipaparkan oleh teman kalian, kita beri aplaus ya. Oke, saya masuk teks biografi. Kita masuk di KD-nya ya. Kompetensi dasar itu 4.1.15 menceritakan kembali isi teks biografi baik lisan maupun tulisan. Indikator pencapaian kompetensi itu 4. Yang pertama 4.1.15.1 menuliskan teks biografi dengan memerhatikan isi antara lain perjalanan pendidikan karir perjuangan. Sekarang kita masuk untuk indikator selanjutnya adalah yang akan kita pelajari hari ini adalah masalah memberikan tanggapan secara lisan terhadap
isi teks geografi yang ditulis oleh teman. Itu indikatornya 4.15.2. Oke, saya akan memberikan pembuatannya untuk material ini. Seperti yang tadi dijelaskan temanmu, untuk pengertiannya, sini saya akan memberikan pembuatan. Tujuan pembelajaran hari ini melalui kegiatan pembelajaran pendekatan pedagogik saintifik, model pembelajaran discover learning, project based learning. Itu yang pertama, menuliskan teks geografi dengan memerhatikan isi antara lain perjalanan pendidikan, karir, perjuangan dengan tepat. Kedua, memberikan tanggapan secara lisan terhadap isi teks geografi yang ditulis teman dengan baik dan Benar. materi pelajaran, pengertian geografi, karakter umum, kaidah, struktur teks geografi, menyusun tulisan teks geografi tokoh. Oke, ini ilustrasi gambar yang saya berikan ya. Siapakah tokoh berikut ini? Ada yang tahu? Saya. B.J. Habibie. Oke, B.J. Habibie. B.J. Habibie. Sama, ada yang lain sama semua? Ini adalah Baharudin Yusuf Habibie. Oke, nanti dilihat itu, nanti sebentar saya bagikan bahan ajarnya ya. Nanti dilihat di situ. Kalau di PowerPoint di WA saya bagikan ya. PowerPoint nanti dilihat ada alamat linknya. Nanti dilihat tentang teks geografinya B.J. Habibie. Oke, apakah itu teks geografi? Teks geografi seperti yang di pengertian tadi, teks geografi adalah sebuah tulisan yang isinya memaparkan tentang kisah kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Geografi sama halnya dengan riwayat Hidup. atau rangkaian kejadian peristiwa atau seseorang, ya kan? Oke, mari kita sudah bagi kelompok ya. Sudah, sudah bagi kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, dan 6. Oke, sebelum kita mulai membagikan bahan ajar, masing-masing bergabung dengan kelompoknya. Baik, sudah bergabung dengan kelompoknya? Oke, masing-masing sudah bergabung dengan kelompoknya? Sebelum mulai membagikan MPD, saya bagikan bahan ajarnya ya. Nanti dibaca selama 5 menit ya. Oke, dibaca selama 5 menit ya. Materinya melalui bahan ajar ini saya sudah bagikan, masing-masing kelompok baca selama 5 menit. Silakan. Nanti sebentar kalau ada yang tidak dipahami ditanyakan ya. Oke, silakan. Oke, nanti sebentar kalau ada yang kurang dipahami, nanti dijelaskan ya. Nanti saya jelaskan atau ditanyakan yang kurang dipahami dari materinya. Oke? Waktunya 5 menit ya.
Jadi nanti untuk pengisian ini contoh pengisian nanti. Ini nanti masuk di tugas KPD-nya. Ada yang perlu diikuti? Ini mengenai pokok isi biografi diri ini, aspek, kemudian biodata tokoh, kelengkapannya ada. Ini riwayat pendidikan tidak ada. Ini maksudnya ini kalau biografinya. Nanti kalau ini menemukan pokok isi biografi diri ini. Pokok isi itu paragraf 1 masa pimpinan dan presiden Indonesia ya. Ini menganalisis pokok-pokok isinya. Ini membuat biodata, ada riwayat pendidikan tidak ada. Dia tidak menulis sudah menunjukkan yang untuk paragraf ini 1, 2, 3, 4. Biografi menjadi aspek yang membuat biodata tokoh ada riwayat pendidikan tidak ada. Penulis juga menyampaikan mengenai riwayat pendidikan tokoh. Oke, 2 menit lagi ya waktunya. Baik, sudah waktunya. Oke, untuk bahan ajar yang saya bagikan sudah paham semua? Sudah paham semua ya? Oke, kita lanjut materi selanjutnya membagikan LKPD ya. Nanti tugas yang di sini ditulis nama kelompoknya, nama kelompok, kelas, nama anggotanya. Oke, masing-masing kelompok menuliskan nama anggotanya dan kelasnya. Diisi. Nanti di LKPD tersebut ada
belakangnya ada tabel. Nanti diisi. Mulai dari pokok-pokok, paragrafnya, paragraf berapa, teks berapa. Nanti seperti ada yang contohnya di bahan aja ya. Iya. Oke. Jangan lupa diisi ya nama kelompoknya. Nama kelompok. Oke, nanti dilihat ya, langsung diisi saja. Nanti diikuti sesuai di bahan ajar yang saya berikan. Contohnya sudah di situ pengisiannya untuk soal tugas yang paragraf 1 dan paragraf teks 1 dan teks 2. Ya, nanti diisi. Ini isi saya ya. Ini kan paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai 8 paragraf ya. Sudah ini kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sebentar. Nanti masing-masing kelompok mewakili ya. Mewakili. Untuk yang tugas teks satunya, satu orang satu kelompok. Yang teks keduanya, satu orang satu kelompok. Jadi mewakili saya ya. Untuk naik membacakan presentasi di depan. Oke. Nanti rewardnya Pak Guru akan berikan satu hadiah berupa buku dan pulpen. Oke. Baik, silakan dikerja ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya. Ini nanti pokok isi ya, pokok isi, karena ini pokok isi. Dilihat di paragraf setiap paragrafnya. Nanti setiap paragrafnya dilihat apa-apa saja pokok isinya, ya.
Ya. Satu orang satu. Nah, satu sampai dua. Nah, satu sampai dua. Nanti dalam duanya dia satu orang naik, satu, dua, tiga. Nanti sebentar presentasi depan. Kalau saya bilang presentasikan di tugas satu teks satunya apa? Nanti jawab semua 1 sampai 4. Nah, nanti sebentar teks kedua. Siapa yang mulai? Jelas? Nih, yang naik itu pasti dua. Jawab. Nah. Oke, baik. Sudah semua? Baik. Untuk materi selanjutnya masing-masing kelompok mewakili ya, tapi mewakili saja untuk mempresentasikan teks yang satu dan teks yang kedua. Teks biografi yang satu masalah B.J. Habibie, kan? Teks yang kedua Raden Ayu Kartini. Nanti dipresentasikan. Ya. Teks yang satu dan teks yang kedua nanti masing-masing kelompok mempresentasikan ya teks satu dan teks kedua. Oke, baik. Saya persilakan untuk masing-masing kelompok. Siapa yang mau naik? Kelompok berapa? Presentasikan. Kelompok satu, silakan. Di sini di depan. Presentasikan di depan. Di teks satu ya, teks satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, nama saya Diana Saputri, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusikan. Oke, tugas pertama yaitu menentukan pokok-pokok dari paragraf. Pokok dari paragraf pertama yaitu R.A. Kartini, pahlawan nasional Indonesia, pelopor kebangkitan wanita. Di paragraf kedua, R.A. Kartini berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Paragraf 3, Ayah Kartini yang menjadi bupati di Jepara. Paragraf 4, Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Paragraf kelima,
pendidikan yang ditempuh Kartini. Paragraf ke-6, cita-cita Kartini untuk memajukan pemikiran perempuan pribumi. Paragraf ke-7, Kartini gagal melanjutkan studi menjadi guru di tanah Betawi. Paragraf 8, penilaian Kartini terhadap nilai-nilai daerah Jawa mulai melunak dan menjadi lebih toleran. Ia berpendapat bahwa pernikahan akan memberikan berkah tersendiri agar bisa mewujudkan impian untuk mendirikan sekolah bagi para perempuan pribumi. Sedangkan di tugas kedua yaitu hasil analisis isi teks biografi tersebut berdasarkan aspek kelengkapan informasinya. Aspek pertama yaitu memuat biodata tokoh, kelengkapannya ada, dan hasil analisis adalah dalam biografi tersebut penulis menuliskan biodata secara lengkap seperti tempat dan tanggal lahir, jabatan sebagai pahlawan nasional Indonesia, nama orang tua, nama kakeknya, hingga jumlah saudaranya juga. Sedangkan aspek kedua yaitu riwayat pendidikan. Kelengkapannya ada hasil analisis. Pendidikan yang ditempuh disampaikan oleh penulis secara jelas. Kita dapat menemukannya pada paragraf kelima. Peristiwa yang dialami tokoh ada, dan hasil analisisnya adalah penulis memaparkan peristiwa atau masalah yang dialami oleh tokoh, tetapi pemaparan yang disampaikan tidak secara mendetail. Sedangkan aspek ke-6 yaitu keteladanan tokoh. Kelengkapannya ada, dan hasil analisisnya adalah keteladanan tokoh dipaparkan secara jelas dalam teks tersebut. Salah satunya adalah R.A. Kartini memiliki cita-cita untuk memajukan pemikiran perempuan pribumi karena menurutnya perempuan pribumi di era Hindia Belanda berada pada status sosial yang cukup rendah. Oke, sekarang kita lanjut di tugas ketiga. Tugas ketiga yaitu membahas tentang hasil analisis karakter unggul yang dimiliki tokoh dalam teks biografi. Karakter unggul tokoh yaitu pelopor kebangkitan wanita. Teknik penggambarnya secara langsung, dan hasil analisisnya adalah di dalam biografi tersebut diceritakan bahwa R.A. Kartini merupakan seorang yang sangat menjunjung tinggi feminisme. Sedangkan karakter unggul tokoh kedua yaitu mengutamakan pendidikan. Teknik penggambarannya itu secara langsung, dan hasil analisisnya adalah pada biografi tersebut disampaikan mengenai pendidikan yang sudah ditempuh oleh R.A. Kartini. Pada bagian akhir biografi juga dijelaskan bahwasannya R.A. Kartini hendak mendirikan sekolah untuk perempuan pribumi. Oke, sekian dari saya dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, beri aplaus teman-teman. Dari pemaparan teman kalian tadi, ada yang punya nggak? Atau memberikan tanggapan masalah materi tadi jawaban yang diberikan tadi? Ada? Ada? Tanggapan yang diberikan teman kalian tadi, apakah ada tanggapan yang baik, positif, atau menyatakan, atau sama jawabannya semua? Sama. Oke, baik. Pak Guru akan memberikan reward yang Anda sudah tampil, sebuah buku dan pulpen. Oke, tepuk tangan teman kalian. Baik, untuk tugas kedua atau teks keduanya ada siapa yang tampil? Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
satu yaitu hasil analisis struktur tes biografi R. Kartini. Nomor 1, struktur yaitu orientasi dan paragraf 1-4. Hasil analisisnya, pada bagian orientasi penulis menyampaikan mengenai tokoh yang dibahas yaitu R.A. Kartini yang juga sebagai pahlawan nasional Indonesia. Pada bagian ini pula penulis menyampaikan mengenai keluarga R.A. Kartini. Yang kedua, struktur masalah atau peristiwa penting di paragraf 5-7. Hasil analisisnya, pada bagian masalah peristiwa yang dialami tokoh, penulis menyampaikan mengenai pendidikan yang ditempuh tokoh, cita-cita untuk memajukan perempuan pribumi, hingga impiannya yang gagal melanjutkan studi menjadi guru di tanah Betawi. Nomor yang ketiga, strukturnya reorientasi, paragraf 8. Bagian ini menjadi penutup cerita. Penulis menyampaikan bahwa suami Kartini mendukung keinginannya untuk menjauhkan ukiran khas Jepara, sekolah bagi perempuan pribumi saja, dan juga menulis sebuah buku yang menarik. Dan tugas yang kedua yaitu penilaian struktur tes biografi R. Kartini. Penelitian struktur tes biografi JR Soekarno. Biografi tersebut disusun sesuai dengan struktur tes biografi. Ada orientasi, masalah, peristiwa yang dialami tokoh, dan reorientasi. Akan tetapi peristiwa yang diungkapkan oleh penulis tidak begitu mendetail. Dalam hal ini penulis lebih banyak membahas mengenai keluarga R. Kartini. Oke, cukup sekian, sampai di situ saja tugas-tugasnya. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang dulu. Ada yang mau menanggapi lagi karena materi tugas yang diberikan, atau sama semua juga? Sama. Beri aplaus untuk teman kalian. Saya memberikan ruang untuk teman kalian sudah tampil. Oke, baik. Oke, untuk penguatannya dari materi yang diberikan tadi, saya akan memberikan penguatan yang sudah tampil. Jawaban teman kalian tadi. Isi teks biografi. Isi teks biografi itu berupa biodata, riwayat, peristiwa, dan nilai-nilai teladanan. Karakter keunggulan tokoh ini sudah secara langsung, ada yang secara langsung, ada yang secara tidak langsung. Struktur teks biografi. Strukturnya ada orientasi, masalah peristiwa, reorientasi. Oke, ini tadi satu contoh, ada teks biografi menemukan pokok-pokok isi biografi B.J. Habibie. Itu pada paragraf 1 dapat dilihat paragraf 1-nya pokok-pokok isi. Yang paragraf 1 itu pokok isinya B.J. Habibie adalah Presiden Indonesia ketiga yang lahir di Parepare tanggal 25 Juni 1936. Oke, ini tadi saya berikan pembuatan materi yang sudah diberikan jawaban dari kelompok masing-masing. Oke, sebelum saya mengumpulkan nanti LKPD, itu di akhir dari materi nanti itu ada soal refleksi ya. Soal refleksi itu ada soal sumber refleksi dari Google Form, itu nanti dijawab soal refleksinya dan evaluasi ya. Oke. Sebelum kembali ke masing-masing tempat duduk masing-masing, dikumpulkan KPD-nya. Lembar kerja. Bisa kembali ke masing-masing tempat duduk semula. Silakan.
Kita beri aplaus. Oke, untuk hari ini Pak senang sekali dengan materi berjalan dengan baik. Nanti itu di akhir materi ya, Pak Guru akan berikan link untuk mengisi materi evaluasi, tugas evaluasinya berupa nanti ada di sana dijawab untuk pembelajaran hari ini bagaimana jawabannya, apakah bagus atau baik dan materi yang diberikan apakah sesuai dan cara mengajarnya guru nanti di sana dijawab. Oke? Nanti dijawabnya sesuai ya. Oke. Ada yang mau menyimpulkan materi hari ini? Ada yang mau menyimpulkan materi hari ini? Ketua kelas. Silakan berdiri. Menyimpulkan materinya hari ini. Pengertian, belajar pengertian. Ya. Siapa? Ada? Pengertian apa? Tadi dibacakan saja. Ada? Silakan. Silakan berdiri. Dari pembelajaran hari ini saya akan menyimpulkan bahwa teks biografi adalah cerita tentang seseorang tokoh yang ditulis oleh orang lain. Teks biografi juga mempunyai banyak unsur di dalamnya, contohnya seperti orientasi dan prinsipnya. Oke, baik. Aplaus dulu untuk teman saya. Oke, baik. Untuk hari ini nanti materi berikut dikaitkan di YouTube ya. Materi berikut nanti dikaitkan di YouTube dan di internet maupun di Google. Oke, Pak Guru akan tutup materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti materi dari awal sampai akhir. Saya mengucapkan alhamdulillah alamin. Ada saya kata satu kata ya untuk pertemuan hari ini. Satu kata yang terakhir itu hidup kesekian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.